Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Faisal Agus Hikmawan dengan NIM 250506046 dari program studi Teknik Mesin. Saya akan mempresentasikan tentang 5 dari beberapa soal yang ada di soal UTS Literasi Digital. Oke, saya akan mempresentasikan tentang teknologi AI, IoT, dan Big Data. Yang pertama, sebutkan dan jelaskan 3 contoh konkret dari dampak positif kemajuan teknologi terhadap pendidikan modern. Di mana kita tahu bahwa teknologi pendidikan zaman sekarang itu tidak jauh-jauh dari AI. Itu mempermudah untuk akses materi dan sumber belajar tak terbatas atau e-learning. Kemajuan teknologi, terutama internet, memungkinkan siswa dan mahasiswa dan pendidik untuk mengakses informasi dan sumber belajar yang sangat luas dan beragam, melampaui keterbatasan buku atau perpustakaan fisik. Di mana kita tahu bahwa dahulu itu kalau mau belajar hanya berpatok pada buku dan ke perpustakaan. Contohnya adalah penggunaan Learning Management System (LMS) seperti Google Classroom dan pemanfaatan platform YouTube Education. Yang kedua, personalisasi pembelajaran atau adaptive learning. Teknologi memungkinkan proses belajar yang disesuaikan dengan kebutuhan, kecepatan, dan gaya belajar masing-masing siswa dan mahasiswa yang sulit dilakukan dalam kelas pada umumnya. Contohnya, penggunaan aplikasi tes online yang memberikan umpan balik atau feedback instan kepada siswa dan mahasiswa mengenai jawaban yang salah, menjelaskan mengapa jawaban tersebut bisa salah, dan mengarahkan mereka ke sumber belajar terkait. Berikutnya, peningkatan kolaborasi dan komunikasi global. Teknologi menghilangkan batas geografis dan waktu, memungkinkan kolaborasi dan komunikasi yang lebih efektif antara siswa, mahasiswa, guru, dosen, bahkan dengan pakar dari berbagai belahan dunia. Contohnya, melaksanakan video conference seperti Zoom atau Google Meet, yang memungkinkan seorang guru di Jakarta bisa mengajar siswa di daerah terpencil atau seorang siswa dapat menghadiri kuliah tamu dari seorang profesor di luar negeri. Itu dia 3 dampak positif teknologi yang konkret terhadap pendidikan modern. Dari akses tak terbatas, pembelajaran yang personal, hingga kolaborasi global. Teknologi benar-benar merevolusi cara kita belajar dan mengajar. Selanjutnya, diskusikan dampak negatif dari ketergantungan yang berlebihan terhadap teknologi digital terhadap kesehatan mental dan fisik individu. Sebagaimana kita tahu bahwa teknologi itu mungkin mempermudah kita dalam banyak hal, tapi jangan lupa bahwa ada dampak negatif dan positif dari ketergantungan yang berlebihan terhadap teknologi. Yang pertama, dampak negatif pada kesehatan mental. Ketergantungan pada perangkat dan platform digital dapat mengganggu keseimbangan kimia dan emosional otak. Contohnya, muncul perasaan cemas, gelisah, atau kesal, atau digital detox anxiety ketika tidak bisa mengakses gadget atau internet. Tingkat stres dan kecemasan meningkat karena merasa harus selalu terkoneksi, takut ketinggalan informasi atau kebanjiran informasi. Atau sekarang bisa kita sebut itu adalah FOMO. Berikutnya, dampak negatif pada kesehatan fisik. Yang paling umum adalah ketegangan mata digital atau digital eye strain, mata kering, pandangan kabur, sakit kepala. Itu semua gejala computer vision syndrome akibat terlalu lama menatap layar. Contohnya, main handphone sebelum tidur di ruangan yang gelap. Karena cahaya biru yang dipancarkan dari layar bisa menekan produksi hormon melatonin, hormon yang membantu kita tidur. Akibatnya, tidur jadi sulit dan kualitas tidur pun menurun drastis. Selanjutnya itu adalah apa itu artificial intelligence atau AI dan bagaimana prinsip dasar kerja AI dalam memproses informasi.
Zaman sekarang banyak sekali menggunakan AI untuk membantu keseharian kita, apalagi dalam proses belajar, mencari informasi atau materi, tapi kadang kita tidak pernah tahu bagaimana cara AI itu memproses sebuah informasi atau bagaimana AI itu bisa mencari informasi yang sesuai dengan apa yang kita mau. Sebelum itu, kita harus tahu apa itu artificial intelligence. Secara sederhana, artificial intelligence adalah bidang ilmu komputer yang bertujuan menciptakan sistem atau mesin yang mampu meniru kecerdasan manusia. Tujuan utamanya bukan sekadar menjalankan perintah, tapi agar mesin bisa belajar, menalar, memecahkan masalah, dan memahami lingkungan, persis seperti yang kita lakukan. AI ini memiliki beberapa prinsip dasar dalam memproses informasi. Yang pertama ada input data, yang kedua pemrosesan dan pembelajaran, yang ketiga ada output dan keputusan. Yang pertama input data atau data acquisition. AI memerlukan data untuk belajar dan beroperasi. Data ini bisa berupa gambar, teks, angka, suara, atau jenis informasi digital lainnya. Pertama, akuisisi data. Data dikumpulkan dari berbagai sumber yang disiapkan. Kedua, pra-pemrosesan. Data dibersihkan, dinormalisasi, dan diubah ke format yang dapat dipahami oleh algoritma AI. Ini sangat penting untuk memastikan akurasi dan efisiensi. Yang kedua, pemrosesan dan pembelajaran. Inti dari AI, di mana algoritma dan model bekerja. Metode yang paling umum adalah machine learning, khususnya deep learning. Yang perlu kita tahu adalah model dan algoritma. Apa sih algoritma? AI menggunakan serangkaian instruksi logis atau yang biasa kita sebut algoritma untuk menemukan pola, membuat korelasi, dan membuat keputusan. Lalu, apa itu model? Model adalah hasil dari proses pembelajaran. Ini adalah struktur matematis yang telah dilatih pada data dan siap untuk memproses input baru. Tiga, yang terakhir output dan keputusan. Setelah model dilatih dan siap digunakan, ia dapat menerima input baru yang belum pernah dilihat sebelumnya dan menghasilkan output seperti klasifikasi, prediksi, generasi, dan aksi. Dapat kita simpulkan bahwa secara ringkas AI ini bekerja dengan mempelajari hubungan dari data masa lalu dan menggunakan pengetahuan tersebut untuk membuat keputusan atau prediksi yang informatif tentang data baru. Selanjutnya, jelaskan bagaimana AI dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi personal dan profesional dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana yang kita ingat, dalam profesionalisme juga banyak menggunakan AI, apalagi untuk dunia kerja seperti membuat email atau bahkan sekedar menyusun jadwal. Pertama, peningkatan efisiensi personal. Ini bisa membantu dalam manajemen waktu dan organisasi, seperti asisten virtual cerdas seperti Siri di iOS, Google Assistant di Android, atau Alexa, yang dapat mengatur jadwal, membuat pengingat, mengirim pesan, dan mencari informasi secara instan. Selanjutnya, peningkatan efisiensi profesional. Ini bisa mengotomatisasi tugas rutin pada pekerjaan, seperti pemrosesan data. AI dapat secara otomatis menyortir email, menyaringkan dokumen panjang, dan memasukkan data ke dalam spreadsheet atau sistem CRM, membebaskan karyawan dari tugas-tugas berulang dan memakan waktu. Dan selanjutnya, dari teknologi yang Anda pelajari, IoT, Big Data, AI, teknologi mana yang menurut Anda memiliki potensi paling besar untuk mengubah masyarakat dalam 10 tahun ke depan? Dan kenapa? Oke, dari hasil pembahasan kita sebelumnya, IoT, Big Data, dan AI, yang setelah saya analisis potensi ketiganya, saya yakin jawabannya adalah AI. Kenapa AI? Pertama,
Mari kita kenali peran dua teknologi pendukung, yaitu ada Internet of Things atau IoT dan Big Data. IoT adalah indranya teknologi. Ia menghubungkan miliaran perangkat fisik dari jam tangan pintar hingga lampu jalan ke internet. Tugasnya adalah mengumpulkan data dari dunia nyata. Sementara Big Data adalah bahan bakar dan gudang penyimpanan. Ia mengelola volume data masif yang dikumpulkan oleh IoT. Data ini mendeskripsikan apa yang telah terjadi. Namun, tanpa AI, data dari IoT dan Big Data hanyalah sinyal yang mentah. AI lah yang bertindak sebagai otak yang mengubah sinyal menjadi keputusan cerdas dan tindakan otonom. Dan kenapa saya pilih AI? Kecerdasan buatan atau AI merupakan kekuatan transformatif utama di masa depan, didorong oleh kemampuannya untuk mengotomatisasi pekerjaan kognitif, bukan hanya fisik khususnya. Generatif AI dapat meningkatkan produktivitas secara drastis di seluruh sektor, white collar, mulai dari keuangan hingga penelitian, dengan menghasilkan konten, menyusun strategi, dan mendukung pengambilan keputusan kompleks seperti hukum atau medis. Memungkinkan kita menyelesaikan lebih banyak hal dalam waktu yang jauh lebih singkat. Selain itu, AI memungkinkan personalisasi dan adaptasi skala besar, menciptakan pengalaman unik bagi miliaran orang, seperti sistem pembelajaran adaptif yang menyesuaikan materi secara real-time atau praktik pengobatan presisi berdasarkan data genetik spesifik. Dengan menyediakan kecerdasan dan kemampuan menalar dari di atas fondasi IoT dan Big Data, AI akan menjadi teknologi yang paling penting yang membentuk ulang cara kita bekerja dan hidup dalam satu dekade ke depan. Itu hasil yang saya riset. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.